Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku sekalian, pada video kali ini saya Pak Hirman insya Allah akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam kelas 2 pelajaran 5 dengan judul hidup bersih dan sehat. Anak-anakku sekalian, Allah mencintai orang-orang yang beriman dan yang bersih lagi menyucikan diri. Begitu pula dengan Rasulullah SAW sangat mencintai orang yang kuat dan sehat. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai orang Islam, ada dua yang harus kita jaga kebersihannya. Yang pertama, jasmani kita dan rohani kita. Nah, anak-anakku sekalian, kebersihan yang kita jaga itu akan menghasilkan sehat. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan membahas A, bersih dan sehat. Pepatah mengatakan bersih pangkal sehat. Bahkan Nabi Muhammad SAW sangat mencintai orang yang bersih. Karena dalam Islam, kebersihan merupakan kebiasaan orang-orang yang beriman. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Artinya, kebersihan bagian dari iman. Bahkan anak-anakku sekalian, semua ibadah yang telah diperintahkan Allah itu harus didasari dengan kebersihan. Contoh, sholat 5 waktu yang diperintahkan Allah itu harus didasari dengan kebersihan. Itulah sebabnya kita harus sebelum sholat harus bersih dari najis, hadas, dan kotoran, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita menjaga kebersihan? Ada beberapa hal yang harus kita jaga kebersihannya. Yang pertama, membersihkan badan. Badan kita ini kan di dalam Islam diciptakan dari tanah, ya. Sehingga badan ini wajar semuanya mengandung kotoran, ya, menghasilkan kotoran. Kita lihat dari rambut. Rambut menghasilkan ketombe. Terus telinga menghasilkan kotoran juga. Mata, hidung, mulut, dan selanjutnya. Dan semuanya menghasilkan kotoran. Sampai ke ujung kaki pasti menghasilkan kotoran. Maka ini harus kita bersihkan. Nah, bagaimana cara kita membersihkannya? Yang pertama, mandi. Nah, anak-anak sekalian, berapa kali kita mandi dalam sehari? 2 kali. 1 kali pada saat bangun dari tidur pagi hari, dan yang kedua pada sore hari sebelum kita melakukan ibadah sholat berjamaah, kita mandi. Ya, mungkin kita habis olahraga, habis bermain, maka kita harus mandi. Nah, yang kedua, cara membersihkan badan adalah menggosok gigi. Ini juga yang tak kalah pentingnya ya anak-anakku sekalian. Gigi harus kita jaga kebersihannya. Nah, yang kedua yang harus kita jaga kebersihannya adalah pakaian. Pakaian yang melekat pada diri kita ini harus kita selalu jaga kebersihannya. Ya, karena pakaian kita pakai kalau kotor, otomatis perasaan kita tidak enak. Nah, begitu pula pakaian yang harus kita pakai setidaknya 1 kali kita pakai dalam sehari aja. Ya. Nah, bagaimana cara menjaga kebersihan pakaian? Nah, tentu yang pertama harus dicuci. Ya, setelah dipakai harus dicuci menggunakan deterjen. Terus dijemur di bawah terik matahari. Nah, selanjutnya disetrika supaya bersih dan rapi. Rapi, pangkal, indah. Oke, selanjutnya yang harus kita jaga kebersihannya adalah kebersihan rumah.
Rumah adalah tempat yang paling lama kita tempati. Ya, yang paling banyak aktivitas yang kita lakukan yaitu di rumah. Apalagi pada saat sekarang ini, musim pandemi, kita dianjurkan untuk berada di rumah. Makanya kebersihan rumah harus kita jaga. Karena rumah yang bersih itu akan membuat hati kita akan menjadi tenang, akan menjadi bahagia. Tetapi justru sebaliknya, rumah yang kotor itu, yang tidak rapi, membuat hati kita itu tidak tenang, ya, tidak bahagia. Maka kita harus menjaga kebersihannya. Nah, setiap hari kita menyapu lantai. Nah, terutama pada saat bangun dari tidur, kita, anak-anakku sekalian, harus mandiri, ya, melipat, merapikan tempat tidur. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya yang harus kita jaga kebersihannya adalah kebersihan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Nah, pekarangan rumah, ya, pekarangan sekolah, harus kita jaga kebersihannya. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan merusak tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Karena lingkungan yang bersih itu akan berdampak kepada diri kita. Ya, lingkungan yang bersih itu akan membuat pemandangan jadi indah. Ya, akan menghasilkan udara yang sejuk. Ini akan menunjang sehingga kita akan menjadi orang yang sehat. Oke, selanjutnya yang harus kita jaga kebersihannya adalah cara hidup sehat. Selanjutnya adalah makan makanan yang halal dan bergizi. Setelah kita tadi menjaga kebersihan, baik badan, pakaian, tempat tinggal, lingkungan, selanjutnya kita harus makan makanan yang halal dan bergizi. Ya, ini diperintahkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makan makanan yang halal dan baik. Ya, halal itu artinya sesuatu makanan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibolehkan untuk dimakan. Nah, selanjutnya yang baik itu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, yang kita butuhkan gizinya. Karena ada makanan yang halal, ya, tetapi belum tentu baik bagi kita. Ya, makanya itu kita harus memilih makanan yang halal dan bergizi. Karena semuanya akan memiliki efek terhadap diri kita. Makan makanan yang haram itu ada efeknya terhadap kesehatan. Ya, makan makanan yang tidak bergizi itu akan berdampak kepada kesehatan kita. Oke, selanjutnya istirahat yang cukup. Ya, apalagi sekarang musim pandemi, kita harus menjaga imun kita. Imun kita tetap terjaga. Salah satu cara menjaganya adalah ini, istirahat yang cukup. Di dalam Islam itu kita dianjurkan waktu yang paling baik istirahat itu pada siang hari adalah sesudah sholat duhur. Ya, kita tidur. Nah, selanjutnya pada malam hari, anak-anakku sekalian, tidak boleh begadang. Ya, jam 9 diusahakan tidur dan bangun sebelum sholat subuh. Oke, selanjutnya cara hidup sehat yaitu olahraga dan ibadah. Ya, manusia kan memiliki dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Kita olahraga untuk memperoleh kesehatan jasmani, dan kita beribadah salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh kesehatan rohani. Ya, ini ya, sholat. Nah, itu bagian kebutuhan kita. Olahraga juga merupakan kebutuhan kita. Oke. Selanjutnya bagian B, peduli lingkungan. Ya, itu tadi ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ya, Allah menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Ya, nah, makanya itu kita harus menjaga dan memelihara lingkungan yang diciptakan oleh Allah untuk kita. Jangan justru kita yang merusak. Ya, nah, sehingga kita tidak boleh menebang pohon sembarangan, ya, membunuh hewan, ya, membuang sampah sembarangan, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya
adab makan dan minum. Ya. Adab dan makan dan minum, adab itu adalah cara, ya. Bagaimana cara kita makan yang benar, yang sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang pertama adalah sebelum makan kita harus mencuci tangan, ya, mencuci tangan. Apalagi sekarang ya, cuci tangan itu sangat dianjurkan untuk mencegah virus corona. Dan Islam sudah jauh sebelumnya memerintahkan kita untuk selalu mencuci tangan. Sebelum makan, sebelum sholat, kita diperintahkan berwudu. Nah, itu semuanya kita mencuci tangan. Oke, ini yang pertama. Adab makan harus sebelum makan mencuci tangan. Yang kedua, sebelum makan membaca doa. Doanya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Iya. Itu harus doa yang harus kita baca supaya makanan kita berkah, supaya makanan kita tidak diganggu oleh syaitan. Oke. Selanjutnya makan dalam keadaan berduduk. Makan dalam keadaan duduk ya. Ya. Di dalam Islam kita dilarang untuk makan berdiri, dan ini semuanya mempengaruhi kesehatan kita. Ya. Makan sambil berbaring. Ini ada efek daripada kesehatan kita. Dan jauh sebelumnya Islam sudah mengajarkan ini. Ya. Kita harus makan sambil duduk. Oke. Setelah itu, setelah makan kita membaca doa lagi. Ya, doanya seperti ini ya anak-anakku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ya. Ini jangan kita lupa. Apabila sudah makan, kita harus berdoa. Setelah makan, kita mencuci tangan. Karena otomatis kalau kita makan ada menggunakan tangan, ada sisa-sisa makanan. Maka ini harus kita cuci sebelum beraktivitas yang lain. Kita harus mencucinya. Oke, anak-anak sekalian. Jadi mungkin cukup sekian materi pelajaran 5 untuk video kali ini. Beruntunglah orang yang menyampaikan, beruntunglah orang yang menyimak video ini, dan yang tak kalah pentingnya adalah beruntunglah orang yang bisa mengamalkan video ini. Jadi anak-anakku sekalian, mudah-mudahan anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.